warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yoza Yulia Putri, NIM 0007 dari jurusan Tadris IPA Fisika A. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang bab 5, yaitu kesimpulan, implikasi, dan saran. Nah, adapun materi yang pertama adalah menjelaskan pengertian kesimpulan, fungsi, dan cara menyusun kesimpulan dengan contoh dari berbagai jenis penelitian. Nah, dari pengertian, menurut para ahli, Merriam-Webster mengatakan bahwasanya penilaian itu yang masuk akal dan pikiran. Bahwasanya adanya pernyataan yang diambil secara ringkas dari keseluruhan hasil pembahasan atau analisis. Nah, fungsinya itu adalah untuk memberi kesempatan dan informasi kepada pembaca mengenai hasil akhir dari sebuah penelitian. Nah, metode yang digunakan secara generalisasi yaitu secara umum, dan analogi yaitu dengan sederhana, dan korelasi berarti adanya hubungan. Selanjutnya dengan cara menyusun. Nah, cara menyusunnya yaitu dengan membaca ulang untuk yang bersifat umum dan menentukan kalimat utama, lalu tentukan inti gagasannya dan menemukan ide pokok. Lalu menyusun ide pokok dan informasi penting dan ambil kesimpulan dari paragraf tersebut. Lalu rangkailah kesimpulan. Nah, adapun contohnya ini diambil dari skripsi. Yang pertama adalah eksperimen, penelitian eksperimen. Nah, berdasarkan dari penelitian dapat diambil kesimpulan adanya peningkatan hasil belajar siswa yang diajarkan dengan metode eksperimen. Adanya respon siswa untuk yang positif yaitu 29,3% dan negatif 36,8%, dan adanya aktivitas guru dan siswa sudah mencerminkan kriteria pelaksanaan dari penerapan metode eksperimen. Nah, dari penelitian R dan D, berdasarkan penelitian R dan D, median pembelajaran berbasis Android menggunakan Adobe Air for Android pada pokok bahasan usaha dan energi dapat disimpulkan bahwasanya dalam pengembangan EDDI menggunakan analisisnya, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Maka berdasarkan penilaian para ahli media dalam pembelajaran yang sangat valid. Dalam korelasi dalam sebuah penelitian, dari hasil analisis dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan maksimal disimpulkan adanya hubungan positif antara penggunaan pembelajaran daring dengan minat belajar siswa fisika dengan nilai korelasi sama dengan 0,750. Dalam penelitian kuantitatif, berdasarkan penelitian dan perhitungan yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa berdasarkan observasi di sekolah SDN 174 9 Rantau dapat disimpulkan bahwa gadget bagi siswa dalam pembelajaran daring itu tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Nah, adapun faktor penghambatnya adalah jaringan telekomunikasi, kurangnya menguasai gadget, tidak didampingi orang tua, dan siswa jenuh dan bosan. Nah, adapun upayanya adalah membuat belajar itu bersih, serta juga dapat dengan memberi kuota. Nah, selanjutnya dari hasil analisis penelitian kualitatif. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwasanya peserta pendidik Mas Lamno pada pembelajaran fisika, mereka itu kurang menguasai pembelajaran matematika, sulit menghafal, dan sulit dalam mengemukakan pendapat.
Dalam penelitian PTK dapat disimpulkan, berdasarkan PTK yang dilaksanakan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan menggunakan teknik pembelajaran bambu dencing, penggunaan bambu dencing dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa kelas 5A pada pembelajaran tematik di Sekolah Negeri 15 4 Kota Jambi. Adapun kepustakaan, bahwasanya disimpulkan bahwa modal PBL berpengaruh positif terhadap peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa SMP. Nah, dalam sebuah penelitian sekonsial dapat disimpulkan dengan paparan bahwa rata-rata EQ mahasiswa sebesar 63% dengan perolehan IPK sangat memuaskan, dan adapun hubungan EQ dan IPK berkorelasi yang cukup. Penyebab ketimpangan EQ terhadap IPK adanya faktor internal dan faktor eksternal. Nah, selanjutnya adalah penelitian dari Mixconcuren. Dapat disimpulkan bahwa keseluruhan miskonsepsi yang dialami siswa pada pembelajaran Newton maka berkategori sedang. Nah, materi yang kedua adalah menjelaskan implikasi penelitian dan contohnya. Nah, di sini ada implikasi penelitian. Nah, implikasi penelitian itu menurut KBBI bahwasannya adanya interaksi. Sedangkan menurut para ahli, Winarno mengatakan bahwa adanya suatu pertimbangan kebijakan yang sejalan dengan kebijakan lainnya mengenai masalah pihak yang terlibat. Dapat disimpulkan bahwa implikasi itu adalah suatu efek atau akibat yang didapatkan apabila objek diberikan suatu perlakuan dengan sengaja atau tidak, maka akan ada dampaknya dalam jangka waktu tertentu. Nah, dalam jenis implikasi pada teoritis, manajerial, metodologi, logika matematika, etika, dan daya. Selanjutnya juga dapat membandingkan hasil penelitian. Nah, contohnya adalah dalam mix sequential bahwa adanya implementasi pendekatan saintifik pada pembelajaran PJOK di SDN Kecamatan Wates menyatakan dengan baik tetapi belum sempurna. Nah, selanjutnya adalah menjelaskan pengertian dan fungsi saran penelitian beserta contoh. Nah, dari sini menurut KBBI, saran itu adalah sebuah pendapat, anjuran, atau cita-cita yang dikemukakan. Nah, dan merupakan penutup suatu karya ilmiah berupa komentar atau pemberian masukan. Fungsinya apa? Fungsinya untuk sebagai peneliti dapat menyebutkan manfaat studi lebih lanjut. Peneliti dapat menjelaskan kebutuhan untuk mengisi kekosongan tertentu dan membicarakan seberapa layak poin-poin tertentu serta membuat lebih mudah bagi penelitian untuk maju. Nah, contohnya di sini dalam suatu penelitian eksperimen, yaitu metode eksperimen itu sangat efektif. Peneliti selanjutnya dapat menggunakannya dan dapat menjadi bahan masukan bagi pengajar. Nah, R dan D disarankan kepada Bapak dan Ibu guru mata pelajaran memberikan pembelajaran tambahan kepada siswa agar lebih aktif dan kreatif. Nah, bisa digunakan peneliti selanjutnya, penelitinya belum sempurna. Dalam bidang penelitian korelasi seperti peserta didik, ditingkatkan lagi belajarnya. Untuk guru, menciptakan pembelajaran yang menarik lagi. Bagi orang tua, ya untuk memperhatikan anak-anaknya. Nah, dalam penelitian kuantitatif, bagi orang tua hendaknya diperhatikan anaknya. Peneliti bisa menjadi acuan, dan untuk institusi penelitian itu dapat memberikan edukasi. Nah, untuk kualitatif disarankan kepada guru mata pelajaran fisika supaya mengoptimalkan layanan program bimbingan belajarnya. Dalam PTK, berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti menyampaikan beberapa saran. Nah, seperti
Nah, guru sebaiknya menerapkan teknik pembelajaran yang bervariasi, mencari referensi tambahan, dan melakukan penelitian secara tuntas. Dan adapun penelitian kepustakaan, alangkah baiknya kita bila pendidik menerapkan model PBL agar kemampuan berpikir kritis dapat meningkat. Dalam mix sekuensial, berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyarankan bagi dapat menjadi acuan, penelitian lain bisa mengkaji perbandingannya. Dari mix concurrent memberikan persepsi konsep di awal, dan guru diharapkan menemukan miskonsepsi pada siswa. Dan ini adalah dari contoh skripsi yang diambil untuk dijadikan contoh dalam materi ini. Nah, demikianlah materi tentang bab 5 ini, tentang kesimpulan, saran, dan implikasi. Semoga bermanfaat. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.